Kami bersyukur Tuhan, kami terus diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu di dalam kebenaran-Mu. Itu semua adalah anugerah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu makin terus tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami, berakar dan makin kuat dan menghasilkan buah-buah yang tidak hentinya dalam hidup kami. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu apa yang Engkau ingin bicarakan, dan hamba berdoa setiap hati terbuka untuk-Mu Tuhan, setiap hati mencari kebenaran-Mu dan menghidupi di dalam firman-Mu yang kekal. Itulah doa, dan Engkau pakai kami semua untuk menjadi saksi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam saudara-saudara. Hari ini kita diberkati ya. Magdalena sekali-sekali datang ke sini, tapi kalau dia datang, kalau nggak di gereja ya di sini ya. Dia grow up dengan gereja kita juga, jadi tahu ya, masih remaja sudah sekolah di sini. Jadi kita papanya mungkin ada yang kenal, namanya Pak Yusuf itu, dan Ibu Julia yang pastinya tinggal di Northlight, di mana kita sering minat di situ. Itu Magdalena punya ya. Nah, hari ini tahu-tahu saya lagi keluar mau lihat, saya ada satu muka saya pernah ingat dulu, namanya Kiong Kiong dan istrinya Marilyn. Tahu-tahu muncul, mereka bilang, ini Om Sam ya, ini gereja ya. Iya. Mulai jam berapa? 2.30. Oh, belum terlambat ya. Oke. Jadi mereka ini dari early 80s, masih remaja-remaja, persekutuan di gereja BOC sebelum Eklesia ada. Itu ada namanya gereja Body of Christ di Enclave atau di Dulwich Hill. Ya, sama dua cicinya suka datang di gereja waktu itu ya. Engkau sama maminya ya. Mereka tinggal di Marubra. Sekarang udah pindahnya nggak jauh dari sini, Pimbal. Jadi saya bilang, Engkau sama Mary, you're welcome here. Meskipun di sini tidak banyak yang muda, tapi you bisa bantu gereja ini. Welcome ya. Nah, hari ini sudah siap dengar firman Tuhan. Tadi nyanyi ulang-ulang ya. Tuhan, firman-Mu adalah pelita, terang. Kalau tidak ada pelita dan terang, gelap hidup ini. Ya, dan jalan kalau nggak ada terang, pasti nabrak sana, nabrak sini. Nah, kita hari ini tentu sedang mendengar berita-berita yang boleh dibilang agak menyeramkan. Ya, ada menyeramkan kan? Apalagi tambahannya Perang Dunia Ketiga sudah mulai dan nuklir bom sudah mulai siap-siap. Itu membuat orang semua mulai deg-degan. Nah, itu saudara, itu mungkin jauh di sana. Kita di Australia biasanya negara yang cukup safe. Ya. Apalagi New Zealand. Saya bilang Ibu Ruth, kalau New Zealand di antara gunung-gunung itu, kalau ditembak nuklir pun kita tersembunyi di situ. Jadi kita sering ke sana aja. Nah, saudara, yang ditakutkan itu bukan hanya itu. Yang ditakutkan ini langsung dalam berapa hari, bensin yang sebelumnya saya beli itu $1.76, sekarang jadi $2.49. Jadi itu naiknya cukup banyak ya. Kira bisa 30-40%, namanya orang dagang, mungkin di pasaran wholesale tidak setinggi itu, cuma mereka kesempatan cari untung. Nah, itu manusia. Tapi bukan itu, ada yang bilang kalau bensin naik, ya truk itu pakai diesel itu semuanya ikut naik. Truk itu yang angkut semua makanan dari mana-mana, khususnya dari Queensland, makanan itu datang ke sini tuh jalannya bisa 3 hari, dan itu semua nanti ikut naik. Saudara pernah di sini ada badai di Queensland, pisang itu $1 kilo $15, benar ya?
Nanti akhirnya kita beli kurang pisang berarti kurang potasium, ya kan? Nah, itu semua. Ada yang bilang, oh, keluarga punya bisnis itu langsung sepi karena orang tidak berani terbang, tidak berani belanja, apa semua langsung simpan itu uang untuk masa sulit. Benar nggak? Nah, itu semua bisa creating inflasi nanti sebelumnya, creating recession. Benar nggak? Recession itu berarti orang kurang belanja. Orang kurang belanja berarti pabrik itu nggak usah produksi yang segitu banyak. Berarti kurangin orang. Dan orang kalau di Australia ada Mr. Albanisi bisa bantu. Tapi kalau di Indonesia kan siapa bantu kalau nggak ada punya kerja? Sudah PHK, siapa bantu? Jadi dikdik itu ada sih. Takut. Nah, tapi itu sebenarnya saudara-saudara itu hanya salah satu yang dari dua. Tiap-tiap kita itu punya masalah pribadi, masalah kesehatan. Nah, kita ini lagi enak-enak loh. Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, 13 hari, menantu lagi sehat-sehat, lagi kerja bagus-bagus, kena stroke sekarang. Stroke, heart attack. Steve ada di rumah sakit dan belum keluar dari ICU sudah 13 hari. Biasanya orang bypass itu 1 minggu juga sudah keluar. Jadi kita terus berdoa karena ada something yang kurang ini. Kita hanya bisa berseru dan berserah kepada Tuhan. Ya, apalagi macam-macam. Bukan itu saja. Lagi duduk tenang-tenang itu tahu-tahu uang itu bisa hilang aja gitu dengan scan zaman sekarang. Benar nggak? Berapa banyak orang scan? Saya sendiri pernah di scan. Jadi sekarang kalau orang telepon saya, kalau dia tidak ada namanya dulu, saya tidak jawab. Karena kita tidak tahu apa yang kita tekan ya kadang-kadang kan. Apalagi sudah tua nggak tahu itu artinya apa. Salah tekan. Saya pernah alami uang $1.500 tahu hilang aja gitu. Puji Tuhan, bang saya baik. Saya komplain, dia kasih tahu laporan, dia kasih kembali uang gitu. Ya, tapi saudara-saudara, kita ini banyak sekali dan bukan itu saja. Ya, badai ini, alam semesta ini juga makin tidak friendly, saudara tahu. Semua rekor saat ini, rekor banjir di Northern Territory, di kota yang kering sekali namanya Catherine, banjir tingginya 19 meter dari bawah, di atas sungai punya bawah naik sampai 19 meter. Kotanya harus diungsikan semua. Ya, itu semua tidak ada. Kita tidak tahu karena Tuhan Yesus sudah katakan sebelum kedatanganmu atau permulaan penderitaan, tanda-tanda ini akan terjadi. Tandanya yaitu peperangan, kelaparan, ya kejahatan makin melimpah, orang makin anti Tuhan. Ya, di sekarang ini banyak orang anti Tuhan. Ya, kita tahu ada juga daerah tertentu yang tambah. Ya, Amerika hanya tahun 72 90% itu orang Kristen. Sekarang hanya tinggal 62% para negara paling Kristen. Dan Australia waktu kita baru datang tahun 70 mungkin kira-kira 75%. Sekarang tinggal 40% lebih yang menyebut diri Kristen. Ya, saudara, kita harus tahu kenapa begitu. Kita pelajari terus. Yang penting kita di sini kita kuat, kita menang, kita melawan segala apapun yang menyerang kita. Dan firman Tuhan katakan iblis pun tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Makin goncangnya dunia, dia makin kerja tambah keras. Karena dia tahu hari-harinya kedatangan Tuhan Yesus itu ya makin dekat. Karena dia juga pasti dengar khotbahnya Tuhan Yesus. Cuma dia nggak tahu kapan. Manusia pun tidak tahu kapan. Yang pasti kita siap-siap. Nah, hari ini saya membagikan kepada saudara
saya akan berkhotbah meskipun di depan kita karena ada tamu beberapa, ada ibu pendeta, ada pendeta 2, ya 4 di depan ini bersama. Tapi nanti sesudahnya saya lanjut. Tapi hari ini saya mulai dulu dengan seri pertama. Seri pertama adalah siapakah Roh Kudus? Kenapa? Sesudah saya pelajari, kalau manusia tidak ada Roh Kudus, manusia tidak ada kuasanya di dalam, meskipun duduk di gereja bertahun-tahun, saya kasih tahu, kalah. Kenapa? Karena tipu muslihat itu lebih kuat dari kepintaran kesanggupan manusia. Roh Kudus itu sudah diberikan dalam hidup orang percaya. Ingat, kita aminkan. Tetapi bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus, itulah yang memberikan kita kemenangan, kekuatan, atau pertolongan dari Tuhan. Tentu kita semua sudah pernah mendengar, tapi saya tahu ada beberapa masih belum begitu nangkap. Namanya orang nangkap aja masih salah, dengar aja masih belum begitu, apalagi bisa mengaplikasikan, mempraktekkan hubungan dengan Tuhan Yesus itu dengan baik. Banyak sekali gereja-gereja yang di luar, ya. Saya kemarin ke sebuah gereja di daerah selatan dan dikatakan bahwa gereja ini besar dulu, tapi sekarang yang tinggal hanya orang-orang tua. Karena apa? Doktrin mereka, kepercayaan mereka, Roh Kudus itu kayak orang bilang ada ya ada, tidak ada juga tidak apa-apa gitu loh. Mereka jalankan organisasi sendiri. Tapi kalau kita di sini gereja itu, kita sudah mulai dengan doa mengandalkan Roh Kudus di dalam semua hal, karena itu yang dikatakan Alkitab. Amin. Jadi kalau gereja yang kuat, gereja yang memperoleh pertolongan dari Tuhan adalah gereja yang mengandalkan Tuhan, Roh Kudus itu seluruhnya dalam hidup kita. Kita aminkan itu. Amin. Kenapa? Karena orang bilang begini, oh yang penting Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tapi itu sebenarnya adalah permulaan dari kita hidup baru, permulaan kita mengenal Tuhan. Bayi yang lahir itu adalah permulaan, tetapi dia tidak stop di situ. Bagaimana dia menjalankan sampai dia hari tua, itu akan menentukan apakah menang ataukah hanya sebatas. Banyak orang selalu berbicara lahir baru, terima Tuhan Yesus, bagus. Tapi bagaimana kita menjalankan setiap hari sesudah kita hidup di dalamnya? Bagaimana kita memperlakukannya? Mari kita baca Alkitab dari Yohanes 14. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat mulai 16 sampai ke ayat 26. Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Saya baca ayat, belum dapat ya? Saya baca supaya kita bisa dengar. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Ayat 17, saudara baca. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim
19. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang jelas di sini Roh Kudus itu bukan kuasa saja. Ia memiliki kekuasaan, tapi di sini dikatakan ia adalah pribadi. Sama seperti Bapa pribadi, Yesus adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi, dan kita ini juga adalah satu pribadi. Ya, jadi jangan memperlakukan Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu hanya menjadi satu kuasa. Oh, kita butuh, kita tekan, maka lampu nyala, itu kuasa listrik. Tapi Roh Kudus adalah pribadi, karena berbicara mengenai Roh Kudus disedihkan, maka ia akan sedih. Ya, berarti yang punya perasaan itu Roh Kudus juga punya perasaan. Amin. Ini penting sekali karena pengenalan kita akan menentukan hubungan kita. Saudara, perhatikan, kalau kita kurang menganggap seseorang, apakah kita ketemu di mana? Tidak mengenal. Kita tidak pernah ingat lagi. Tidak ketemu lagi. Kalaupun ketemu, tidak ingat di mana ketemu, nama dia siapa. Tetapi kalau pribadi itu penting bagi kita, maka saya percaya kita akan memperlakukannya beda dengan pribadi. Nah, saudara-saudara, jangan pikir bahwa Roh Kudus itu baru ada muncul sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, baru Tuhan Yesus memutus pada hari Pentakosta itu. Saya ingin katakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, ingat Putra adalah firman yang menjadi manusia, Putra itu. Kita baca di Kejadian 1, 2, dan 3. Kejadian yang ayat yang pasal yang pertama, ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu satu deklarasi. Jadi kita tidak tahu berapa lama, ya, karena para ahli katakan alam semesta kita ini sudah kurang lebih mulai pertama kali sudah ada sekitar 13,68 miliar tahun. Ya. Jadi 1000 tahun yang ada di bumi ini sangat pendek dibandingkan itu, ya, saudara. Nah, di sini dikatakan menciptakan langit dan bumi. Bumi
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi menutupi samudera raya. Ini supaya saudara harus tahu, baru diketemukan bahwa di alam semesta kita ini 70% itu namanya kegelapan. Dark matter, dark. Ya, jadi di alam semesta ini gelap. Kalau ada matahari baru terang, tetapi pengaruhnya matahari hanya sebesar katakanlah sampai ke bumi atau sampai ke Merkuri atau sampai ke Jupiter. Tapi kalau sampai Pluto sudah tidak sampai lagi, sehingga panasnya tidak nyampe, sehingga di sana temperaturnya 260 derajat kedinginan. Jadi saudara harus tahu itu, ya. Nah, Roh Allah berarti Roh Allah sudah ada bersama-sama dengan Allah. Benar nggak? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Ini yang saudara inginkan. Firman inilah yang menjadi manusia. Firman, karena Yohanes 1 katakan apa? Pada mulanya firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat 14 katakan bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi ini sudah harus tahu. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Cuma yang menyatakan diri atau manifest itu Yesus datang menjadi manusia. Cara Tuhan untuk mendekat dengan manusia, untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa, membebaskan, mengampuni, menebus manusia. Tuhan menjadi manusia, menjadi domba Allah yang kudus. Ya, sudah bisa saudara bisa nangkap ya. Tetapi Tuhan itu tetap rindu untuk mendekat dengan manusia. Tetap ada di manusia sehingga dia tinggal di dalam manusia. Dalam Roh Kudus itu yang tadi kita baca, aku tinggal di dalam kamu. Tidak ada siapapun yang bikin agama model apapun kepercayaan berani berkata bahwa Roh Kudus itu turun di dalam kita atau tinggal dalam kita atau membaptis kita, memenuhi kita. Hanya satu yang berani mengajarkan berkata demikian, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus yang katakan. Jadi kita harus bersyukur. Jangan memperlakukan Tuhan Yesus hanya sebatas itu pemimpin agama yang lain. Saudara, kalau saudara baca slogan itu, kita sakit hati itu. Benar gak? Slogan-slogan yang mencela Tuhan. Karena mereka tidak mengenal, sehingga mereka tidak tahu siapa. Pada mulanya itu Tuhan sudah ada. Tuhan siapa yang ciptakan? Kalau yang dia ciptakan manusia, siapa yang ciptakan Tuhan? Itu pertanyaan anak sekolah ini, benar enggak? Tetapi kita semua di sini tahu bahwa kata I am who I am, ya, yang berkata pada waktu Musa bertanya itu adalah aku ada sebagaimana aku ada, aku I am who I am. Ya, itu menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Amin. Ini harus punya kepercayaan yang benar. Kalau Tuhan hanya sebatas saya bisa mengerti baru saya percaya, ingat itu tidak layak menjadi Tuhan. Kita itu harus punya hati yang benar bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari otak kita yang terbatas ini. Amin. Sampai punya otak besar bagaimanapun, IQ tinggi manapun, tidak ada yang bisa mengerti berapa besarnya. Tadi pagi saya baca di kitab Ayub katakan begini, siapakah kaum manusia yang menasihati saya untuk menciptakan dasar bumi ini? Adakah yang menasihati saya? Tidak ada. Ya, karena dia sudah tahu bagaimana dia bisa bikin bumi ini supaya bumi ini tetap balance meskipun
perputarannya. Saudara tahu, bumi ini sedang berputar di sini. Ini ada bulan yang begini-gini, bumi, tapi bumi ini dengan kecepatan 1680 km dalam putar, sehingga kita ada siang dan malam, saudara tahu. Tetapi bumi ini ya sedang berjalan mengelilingi matahari ini di dalam 360 hari datang lagi itu dengan kecepatan 16.000 km per jam. Saudara tahu cepat kan? Tapi kok kita kok nggak goyang, benar nggak? Kita yang di Australia itu kalau bumi begini kan mestinya di bawah, benar kan? Tetapi tidak, saudara tahu. Karena waktu Tuhan cipta, Dia sudah punya dasar untuk apa? Menciptakan, punya namanya gravitasi, hukum itu semua. Dan saudara tahu nggak, matahari dengan bulan dengan planet-planet lain ini sedang mengelilingi, saudara tahu, sedang mengelilingi di dalam kita punya galaksi yang namanya Milky Way itu 600.000 km per jam. Saudara tahu bahwa sedang kita ini sedang begitu luar biasa di galaksi kita, dan galaksi kita ini sedang berputar di alam semesta ini dengan kecepatan, hitung saja saudara. Ya, luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, Dia yang mengatur, Dia yang berikan semua Excel-nya, Dia berikan hutian-hutian semua. Kata-kata kita aja nggak sanggup. Betapa besarnya Tuhan. Oleh karena itu, kalau satu orang masih ragu tentang Tuhan, saya bukan bilang jangan ini apa, kasih salah siapapun. Coba periksa diri. Mungkin kesombonganlah yang merasa bahwa kita ini bisa. Saya sering dengar orang-orang seperti Richard Dawkins apa yang bilang, oh Tuhan itu tidak ada begini-begini, semua itu buatan manusia. Itu karena mereka dari pertama itu sudah bikin deklarasi Tuhan itu tidak ada. Jadi mereka cari bukti-bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Kok bisa sih ada? Saya pernah ketemu anggota gereja kita punya suami orang Malaysia. I don't believe in God. Saya wah. Dia bilang begini, how come itu bisa Tuhan ciptakan itu bakteri? Kok daging tahu-tahu rusak, makanan rusak? Sebenarnya dasar Tuhan saya ini benar. Dia bilang begitu. Ya, sekarang ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Putra, mulai dari segalanya mereka sudah bersama-sama. Jadi kita hanya percaya satu Tuhan, oke? Tapi menyatakan dirinya dengan tujuan untuk apa? Mendekat kepada kita manusia. Jadi sekarang ini masanya Roh Kudus. Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke sorga bersama-sama dengan Bapa, firman Tuhan katakan. Tetapi yang ada di sini dia kata, tadi kita baca bukan, dia utus. Dia minta kepada Bapa, utus. Jadi yang turun sebenarnya di Roh Kudus itu Tuhan Yesus tadi katakan apa? Aku kembali. Berarti Tuhan Yesus itu datang kembali dalam Roh Kudus. Saudara, amin. Saudara baca tadi ayat 23 yang katakan apa? Bahwa kalau orang mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dunia, ya itu apa? Aku atau kami itu Bapa dan Putra itu Tuhan Yesus itu akan tinggal di dalam kita. Ya, jadi kita harus periksa hati. Kenapa kita jauh dari Tuhan, tidak connect dengan Tuhan? Kayak orangnya bisa dengar suara Tuhan, kita tidak dengar. Coba periksa hati. Mungkin hati kita sedang jauh atau sedang menolak atau penuh dengan dosa yang tidak mau beres-beres di dalam hidup kita. Nah sekarang, apakah dia baru datang pada hari Pentakosta? Tidak. Roh yang sama katakan bahwa di Kejadian 41 itu Firaun berkata, Yusuf engkau penuh dengan Roh Allah. Jadi mulai dari Kejadian 41 itu juga sudah ada banyak, tapi ini hanya ada berapa? Yusuf, engkau punya Roh Allah, sehingga engkau punya hikmat untuk bisa menerjemahkan
mengartikan mimpi saya dan memberikan jalan keluar untuk Mesir, maka aku angkat engkau. Siapa lagi yang punya kemampuan lebih besar dari orang ini? Tidak ada. Dia yang kuangkat menjadi Perdana Menteri. Luar biasa bukan? Itu dikatakan oleh Tuhan di Keluaran 35-31. Bezalel dan Aholiab itu mereka, Tuhan penuhi mereka punya kemampuan untuk membuat perkakas-perkakas di rumah kemah suci itu. Tuhan dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan sehingga mereka punya kemampuan untuk melakukan perkakas-perkakas. Saudara harus tahu, kita ini punya keahlian, ya, itu semua sumbernya dari Tuhan. Amin. Jangan pikir kita bisa main musik itu karena papa saya berbakat. Mungkin Tuhan pakai papa punya DNA. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan, kita hanya mainnya bagus, tapi tanpa urapan. Memimpin pujian juga begitu. Kalau bukan Roh yang bekerja dalam hidup kita, maka kita tidak sanggup. Bukan itu saja. Kalau di sini dikatakan, ya, di hakim-hakim, ya, kita tahu kan si Samson, ya, punya kemampuan untuk mengalahkan orang-orang Gaza, ya, orang Gaza. Ada tulis di situ kalau saudara baca di Hakim-Hakim 14, dia Roh Tuhan penuhi, dia bisa mengalahkan satu orang bisa 600 orang. Dia bisa pakai rahangnya lembu saja, bukan pedang loh, dengan lembu aja dia bisa mengalahkan 600 orang Gaza. Sekarang juga sama sebenarnya, benar, cuma sekarang pakai peluru. Ya. Daud, benar nggak? Masih ingat anak yang ada di belantara di inilah kebun, inilah peternakan, jaga domba. Waktu Nabi besar datang, Nabi Samuel ke rumah papanya Isai, papanya bawa 7 anak untuk jadi raja menggantikan Saul. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua dan pilih satu anak yang kecil, mukanya kemerah-merahan dan ganteng, katakan ada yang kita katakan. Dan Tuhan bilang, pilih dia, pilih. Karena dia yang memiliki hati yang benar. Dan firman Tuhan katakan pada waktu itu Roh Tuhan memenuhi dia, sehingga dia punya keberanian untuk lawan orang yang hampir tingginya 3 meter, namanya Goliat. Kita kalau lihat orang tinggi begitu kan langsung menyingkir, benar gak? Dia lawan. Itu kenapa? Karena Roh Tuhan itu ada. Dan saya percaya kalau kita penuhi dengan hidup kita dengan Roh Tuhan, maka firman Tuhan katakan apa? Kita akan mengalahkan orang-orang yang pintar, orang-orang merasa diri berhikmat, orang-orang yang buat kita dapat bukan dengan tangan kita, tapi iman yang berikan kita kemenangan. Amin. Karena Roh yang ada di dalam kita lebih besar, yang ada dalam kita itu lebih besar yang ada di dunia ini. Amin. Ayo bilang dulu ini musik, ini kalian bilang dulu. Roh yang ada pada ini satu kali saja. Roh yang ada padaku lebih besar daripada yang ada di dunia. Yang ada di dunia kan iblis, namanya Prince of Spirit, itu namanya iblis. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar. Jadi tidak ada lagi kata takut. Benar nggak? Meskipun dia datang dekat-dekat, usir dia pergi. Itu otoritas yang dimiliki sebagai orang percaya. Benar nggak? Usir, kita tidak lari. Mungkin datang yang kaget begitu, tapi cepat ya. Kalau kita datang kaget, tapi cepat harus benar. Oke. Dan firman Tuhan, nabi-nabi sebelum dia diberikan otoritas, Tuhan memberikan dia roh yang begitu. Tapi itu hanya sementara atau hanya tinggal untuk orang tertentu. Tapi saat Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, maka
disitulah kita ini sebagai orang percaya ada roh, bukan saja hingga di kepala, bukan saja untuk berikan kekuatan untuk menang seperti si Simpson, tapi dia tinggal bersama kita. Kalau satu orang yang paling penting di muka bumi ini, yang saudara anggap itu sangat penting, tinggal di dalam hidupmu, di rumahmu, bagaimana kita memperlakukannya? Benar nggak? Benar. Kalau katakanlah Prabowo tahu-tahu melalui siapa bilang, aku ingin tinggal di rumahnya Hendrik, gitu. Kira-kira Hendrik masih mau pergi kerja? Yang pasti cepat-cepat belajar, cari tahu asisten apa yang dia suka. Steak dia suka, langsung panggil beli steak. Benar kan? Kita berikan yang terbaik, bukan? Berapa banyak kita tanpa kita sadari minta ampun kita sebuah dosa. Tuhan itu begitu penting, tapi kita tidak memperlakukan sebagaimana dia ada dalam hidup kita. Hari ini biarlah setiap kita tahu siapakah dia. Di sini di firman Tuhan di ayat 23 tadi yang sudah saya bagikan, bahwa dia tinggal di dalam kita bersama-sama. Sadarkah kita itu? Satu, sadarkah kita bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita? Atau kalau sudah ini lupa diri, ya. Saya tadi malam itu pulang, sudah malam-malam, lewat King George's Road dekat Beverly Hills, sudah dekat Hillsville, jalan kan baru dia, bagus. Tahu ada satu mobil, ibu itu bilang, itu orang kurang ajar kalau tidak terus potong di mobil kita. Kita kan enggak ini, ya, kok bisa kebut gitu dia gini, kan hampir tabrak kan, jadi kita kaget, langsung otomatis manusia mau kejar itu, at least mau bilang lu tuh jangan berajak, tapi dia kecepatan jadi nggak bisa kejar. Saudara tahu nggak? Dalam hati di situ langsung Roh Kudus itu kasih tahu, kayak gitu aja sudah marah. Benar ya? Kayaknya gitu aja udah upset ya. Kita mesti ibu tahu saya, kalau belum begitu dengar kepada Roh Kudus, sudah terima Tuhan Yesus tapi belum dengar Tuhan, gara-gara parkirnya turun bawa kupu-kupu. Padahal sudah calon pendeta. Benar, kita semua butuh Roh Kudus. Amin. Kita semua amin. Kita tanpa nggak sadar, kalau kita berbicara apapun tanpa pimpinan Roh Kudus yang kasih di hati kita, yang keluar itu sering kedagingan. Saudara tahu? Sering keluar itu kedagingan. Bukan kata-kata yang membangkitkan. Kan ayat-ayatnya ada. Kalau kita berbicaranya untuk menguatkan, mengencourage, membuat orang jadi percaya, orang lemah jangan kita tekan dengan kata-kata. Kita harus hati-hati. Mungkin kita secara fisik tidak pernah memukul orang, tapi kita sering memukul orang dengan kata-kata kita. Ya. Dan sekarang kita harus tahu, Yohanes 14 kita tidak lama lagi. Yohanes 14 ayat 16 tadi katakan apa? Ayat 16. Penolong. Siapa di sini yang sanggup bayar security guy atau pembantu 24 jam sehari? Gak mungkin kan? Tapi firman Tuhan katakan, Roh Kudus ini penolong. Penolong di sini bukan security, ingat, salah itu kalau kita perlakukan gitu. Dia itu lebih dari pengacara kita, advokat kalau bahasa Indonesia. Ya, penolong itu Parakletos, dia selalu ada di samping kita untuk apa saja yang kita hadapi, dia menolong kita.
itu Parakletos, berarti dia di samping kita untuk menyertai kita dan menolong kita. Sudah tidak, sebagai manusia kadang-kadang kita tidur, badan sakit, mungkin yang muda tidak, tapi kita yang sudah umur begini pasti badan sakit, nggak enak, benar nggak? Siapa yang bisa tolong kita? Nggak mau pergi tukang pijit jauh, ya nggak? Mau panggil istri, aduh dia juga sudah tidur, benar nggak? Kita hanya bisa apa? Saya hanya bisa bilang, Tuhan tolonglah aku, kuatkan aku, supaya aku bisa melalui malam ini dengan penuh sukacita, dan hari Minggu bisa datang melayani domba-domba. Amin. Kita butuh penolong, dan penolong ini bukan hanya sebatas yang untuk tubuh jadi sehat. Ingat, dia menuntun kita supaya kita tidak salah jalan. Di muka bumi ini semua orang gampang salah jalan. Saya waktu sudah terima Tuhan Yesus aja, lihat itu di Gold Coast waktu itu buka namanya Conrad Hotel dengan tukang judi di sana, lupa namanya, nggak perlu ingat. Supaya nanti ada yang kepingin aja gitu di sini. Ya. Oke, saya hanya kasih tahu bahwa sebagai manusia, wah, bisa kan senang-senang masuk di tempat ini kan? Tapi Roh Kudus itu selalu menuntun saya supaya jangan masuk. Kenapa? Di situ kalau sudah mulai dengan $50, nanti uang 50.000 juga habis. Benar nggak? Sudah ada yang pengalaman belum sih? Puji Tuhan, baik-baik pada di sini. Itu Rodi nomor 1. Bikin habis gajian langsung hari Kamis malam dia udah ada di Star City. Ya, benar nggak? Ya. Ya sudah ada, tapi puji Tuhan, sejak dia hari bertobat, dia sudah tidak ke sana lagi. Dia datang ke sini, meskipun rumahnya jauh loh. Saudara tahu rumahnya liwat Liverpool sana. Datang ke sini itu 1,5 jam. Ya, tapi anugerah Tuhan ya dan sejak ketemu Tuhan Yesus, mereka mau berubah. Dan ayat 17 tadi saya hanya sampaikan siapa dia. Dia penolong yang menyertai kita. Roh kebenaran. Ayat 17 tadi apa? Iya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima. Roh kebenaran. Yang benar di muka bumi ini kan macam-macam. Sekarang aja di kita aja sini ada yang dukung Iran, ada yang dukung Donald Trump. Benar nggak? Masing-masing kan? Ya. Kebenarannya mana sekarang? Yang satu bilang itu penjahat bunuh orang, yang satu bilang itu yang si tua itu lebih jahat lagi. Kan nggak pernah beres kan? Benar kan? Kebenaran itu tidak ada di muka bumi ini. Kebenaran itu hanya satu, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus itu dan firman-Nya itu harus menjadi kebenaran dalam hidup kita. Karena di muka bumi ini, saudara tahu, di mana-mana selalu orang berselisih paham karena masing-masing pegang kebenaran. Pegang kebenaran di sini. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, Dialah Roh kebenaran. Maukah saudara mengundang Dia, tinggal dalam hidup, berbicara-cakap dengan Dia, menanyakan Dia tentang kebenaran itu? Amin. Amin. Karena kalau enggak, kita mudah sekali. Ingat saya kapan hari pernah ngomong sama Simi, saya bilang banyak orang itu dia punya pengetahuan tentang Alkitab itu hanya di otak. Paling juga ikut-ikut di mulut dikit atau ini. Firman Tuhan itu harus menjadi kita di dalam hidup kita. Kita ini, firman itu harus hidup di dalam hidup kita, menjadi satu daging dengan kita. Sehingga apa yang keluar dari kita adalah kebenaran itu yang keluar dari kita. Amin. Saudara, kita jangan hanya sebatas, oh saya percaya. Tapi katakan, Tuhan, seluruh hidupku aku menyerahkan untuk Engkau yang berdaulat. Sehingga tiap kata-kata kita, pikiran
pikiran kita ini sudah diarahkan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Amin. Kadang-kadang kita lihat di muka bumi ini kan manusia bisa saja dia berkata sesuatu, percayanya sesuatu, tapi waktu menghadap terus teman-teman lain bilang dukung ini, dukung Albanisi, dia juga akhirnya ikut dukung. Kalau you di Labour Party, you nggak dukung Albanisi, nggak dikeluarin, jadi takut ikut aja. Tetapi kita hidup, kita punya kebenaran, dan kebenaran itu bersumbernya dari Tuhan. Hiduplah di dalam Dia, hidup di dalam kuasa-Nya kebenaran. Dan yang terakhir di sini adalah Yohanes 14 ayat 26 tadi. Tetapi Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia, kenapa disebut Roh Kudus? Ya, karena Dia kudus. Amin. Ingat, sebenarnya adalah Roh Bapa itu sendiri, Roh Tuhan itu sendiri, Roh Kristus, Roh Mesias itu sendiri. Kita ini yang penting, kita ini menempatkan Dia utama. Dia adalah penghibur kita. Pernah susah di muka bumi ini? Dan orang lain tidak bisa ngomong apapun nggak tembus, benar nggak? Hati udah sakit, benar nggak? Ya kan? Hanya siapa yang apa? Yang bisa menghibur kita, yang terdalam, yang tahu. Kadang-kadang ada anggota keluarga, katakanlah sang suami meninggal, saya tidak pernah datang ke istri bilang, oh yang kuat ya, happy aja, jalan-jalan aja. Saya nggak bilang begitu. Saya hanya selalu katakan begini, Roh Kudus, penghibur sejati, Dialah yang tahu keadaanmu, Dia yang akan menghibur. Amin. Nggak ada orang yang bisa hibur kita, nggak ada orang yang bisa tahu semua apa yang kita punya di hati ini. Benar nggak? Nggak ada. Orang lihat bisa salah mengerti kita. Saudara, suami, istri juga bisa salah mengerti kita. Apa yang kita derita, apa yang kita susah, apa yang menekan kita, apa yang kita kecewa, apa yang kita sakit, nggak ada orang tahu. Amin. Hanya satu, Roh Kudus. Dia tahu, Dia membimbing kita pelan-pelan. Ya, Dia membimbing dengan caranya supaya apa? Kita menjadi pribadi yang penuh kekuatan dan penuh sukacita. Tadi lagu-lagu itu kan sukacita banyak kan? Tapi kalau hati lagi gembira, orang angkat tangan, benar kan? Kita harus tahu bahwa Tuhan itu merindukan kita untuk penuh dengan sukacita dalam hidup. Bukan soal bahagia carian orang lain, tapi itu hanya sementara. Yang penting itu adalah damai dan sukacita itu dalam hidup kita, dan kita akan memperoleh kekuatan untuk ini. Dan terakhir, apakah kita di sini yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini? Rindu katakan, Tuhan, aku apa yang dijanjikan oleh Bapa, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, aku mau menyertai. Karena semua di muka bumi bisa gagal, tapi dengan Roh Kudus akan membuat kita kekuatan, memiliki kekuatan, memiliki kemenangan dan kuasa untuk mengubah di dalam Roma 8 ayat 11. Dia yang membangkitkan Yesus Kristus dari kuburan itu. Dia pun mampu mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi penuh dengan kekuatan. Kita semua rindu? Oke. Kita satu ayat terakhir, Lukas 11 ayat 13. Habis itu kita selesai dan Pak Hendrik datang berdoa untuk persembahan ya. Lukas 11 ayat 13.
Atau jika ia menunggang telur dan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Ini Tuhan Yesus berikan satu perumpamaan, ya, Bapa di muka bumi aja yang kurang lebih ini, ya, kalau anak minta telur pasti dia kasih apa? Telur, bukan kasih rezeki, bukan. Nah, apalagi Bapa yang di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kalau hati kita rindu. Kalau hati kita tidak rindu, berteriak dimanapun dia tahu. Tapi kalau hati kita rindu, maka dia akan memberikan. Mari kita semua dengan tenang katakan, Tuhan, yang sudah Engkau janjikan, sering sekali kami memperlakukan seperti tamu asing di dalam hidup kami. Sudah Engkau janjikan, tapi sering sekali kami tidak memperdulikan, ataupun kami tidak mentaati. Kami tidak mau taat, padahal Roh Kudus adalah janji utamamu bahwa Engkau ingin tinggal bersama anak-anakmu ciptaanmu. Biarlah kami semua sebentar, Tuhan, hari ini Tuhan, setiap dari kami berseru, Tuhan, jamah hati kami, jamah hati kami, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam, supaya kami tahu siapakah Engkau sesungguhnya, karena Engkau rindu mendekat dengan kami, Engkau rindu untuk tinggal bersama kami. Tetapi kamilah yang sombong, tidak menghargai Engkau. Kamilah yang tidak tahu menghargai apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami semua terbatas, tapi berbicara supaya hidup kami penuh kuasa, penuh penghiburan, penuh penolong, penuh kekuatan, penuh kekudusan, penuh segalanya, karena Engkau menyertai kami, tinggal di dalam kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa, dan kami hari ini Tuhan tidak mau Tuhan kami pulang dengan kekosongan. Kami mau buka hati kami, dan inilah doa kami. Kami mau meminta Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk memenuhi kami. Baptislah kami, penuhi kami, dan bukan hanya sebatas itu. Kami rindu dituntut. Roh Kudus berbicara, dan kami siap untuk mendengar. Inilah doa kami. Roh Kudus penuhi setiap anak kami, supaya tidak ada yang lemah, tidak ada yang kalah di muka bumi ini, tidak ada yang diraup oleh iblis. Tapi kami adalah pribadi-pribadi orang percaya yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari.